Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Supianto, calon guru penggerak angkatan 11 dari Kabupaten Karimun. Saya akan memaparkan tentang koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi modul 1.1 terhadap pemikiran Ki Hajar Dewantara. Adapun kesimpulan dan refleksi terhadap pemikiran Ki Hajar Dewantara, yang pertama, apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Selanjutnya yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Yang ketiga, apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Pertanyaan yang pertama, apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Oke, saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1. Dengan merefleksi pemikiran pendidikan Ki Hajar Dewantara, saya mempunyai beberapa keyakinan bahwa yang pertama, guru mendominasi pembelajaran atau teacher center. Saya terlalu banyak berceramah dan siswa hanya duduk diam mendengarkan. Selanjutnya yang kedua, kurang memahami karakteristik peserta didik. Saya cenderung menyamaratakan kemampuan anak tanpa memperhatikan perbedaan yang ada pada peserta didik. Yang ketiga, siswa pasif dan motivasi belajar rendah. Saat saya menjelaskan materi, mereka lesu dan tidak bersemangat. Dan saat saya menanyakan pertanyaan, mereka hanya diam. Pertanyaan selanjutnya, apa yang merubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Setelah saya mempelajari modul 1.1, perubahan dari pemikiran atau perilaku saya, yang pertama, merubah pemikiran bahwa guru bukanlah satu-satunya sumber belajar. Anak bebas memilih sumber belajar dan dari mana saja sumber tersebut akan mereka gunakan untuk belajar. Yang kedua, pembelajaran menjadi berpusat pada peserta didik akan mendorong siswa menjadi lebih aktif dalam belajar. Yang ketiga, lebih menghargai setiap karakteristik belajar siswa. Setiap anak terlahir berbeda dan memiliki keunikan tersendiri. Saya harus mampu menuntun anak sesuai dengan kodratnya. Pertanyaan selanjutnya, apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Agar kelas dapat mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara, penerapan yang segera akan saya lakukan di kelas antara lain, yang pertama, merancang pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan dengan melibatkan peserta didik. Yang kedua, menerapkan pembelajaran berbasis budaya lokal setempat. Di era digitalisasi ini, banyak anak yang kehilangan nilai-nilai budayanya. Oke, selanjutnya yang ketiga, pembelajaran yang mengutamakan aspek karakteristik dan budi pekerti, memberikan keteladanan pada peserta didik tentang bagaimana mereka bersikap agar menjadi pribadi yang lebih baik. Yang keempat, pembelajaran yang sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman dengan mengintegrasikan permainan dalam pembelajaran agar suasana kelas menjadi lebih menyenangkan. Nah, kesimpulan yang dapat saya sampaikan, yang pertama, dasar-dasar pemikiran dari Ki Hajar Dewantara
dapat kita terapkan dalam proses pembelajaran di kelas maupun di sekolah. Yang kedua, pendidikan adalah menuntun anak sesuai dengan minat dan bakatnya. Selanjutnya yang ketiga, pendidikan bukan hanya ilmu akademis saja, namun perlu penanaman karakter dan budi pekerti yang baik. Yang keempat, pendidikan sejatinya adalah menghamba pada peserta didik, menuntun dan melayani. Sekian, terima kasih. Salam guru penggerak.